Hai, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info dan bunyikan belnya ya. Terima kasih. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Fakta Sejarah Dunia. Channel ini membahas seputar sejarah, pemerintahan, dan profil berbagai negara di dunia. Link channel terdapat di deskripsi dan pin komentar ya, sahabat Angkren Data. Jangan lupa subscribe. Hai sahabat Angkren Data. Setiap negara pasti memiliki ibu kota untuk dijadikan pusat pemerintahan. Pemilihan lokasi ibu kota ini tidaklah sembarangan. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi ibu kota, baik dari segi keamanan, ekonomi, dan lain-lain. Hal ini bertujuan agar ibu kota baru yang ditetapkan jauh lebih baik kondisinya daripada ibu kota sebelumnya. Sahabat Angkren Data, di dunia ini ada begitu banyak negara yang telah memindahkan ibu kota negaranya, baik karena situasi ibu kota lama yang semakin padat, rawan banjir, hingga kemacetan yang tak dapat dibendung lagi. Hal ini juga dialami oleh bangsa kita Indonesia. Sahabat Angkren Data, inilah 7 ibu kota Indonesia sepanjang sejarah. 7. Jakarta, 1945. Setelah Indonesia merdeka, nama Jakarta Tokobetsushi, pemberian dari Jepang, diganti menjadi Jakarta. Sebagai tindak lanjut proklamasi kemerdekaan, maka pada tanggal 19 September 1945, pemerintah membentuk Pemerintahan Jakarta Raya dan menjadi ibu kota Indonesia di awal kemerdekaan. Kala itu, Jakarta belum menjadi provinsi sendiri yang kita kenal saat ini dengan nama Provinsi DKI Jakarta, melainkan masih menjadi salah satu kota dari Provinsi Jawa Barat, dengan Suwiryo sebagai wali kota Jakarta Raya. 6. Yogyakarta, 1946. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 dan Jakarta menjadi ibu kota negara, ternyata momen itu bukanlah akhir dari perjuangan bangsa Indonesia. Pasalnya, pada tanggal 16 September 1945, pasukan tentara sekutu Belanda datang kembali ke Indonesia dan berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Tujuannya yaitu untuk mengusir tentara Jepang dan masih menganggap Indonesia sebagai negara jajahannya sehingga ingin menguasai Jakarta sebagai ibu kota. Hal ini membuat situasi ibu kota Jakarta menjadi sangat tidak aman. Belanda kemudian mendirikan kantor NICA mereka dan mulai berusaha menguasai Jakarta. Banyak para prajurit bangsa akhirnya berguguran dalam mempertahankan Jakarta dari Belanda, hingga pada tahun 1946, Sultan Hamengkubuwono ke-9 mengirim pesan kepada Presiden Soekarno agar ibu kota dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Permintaan ini disetujui Presiden Soekarno hingga ibu kota Indonesia resmi dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta pada tanggal 4 Januari 1946. Presiden Soekarno bersama rombongan kala itu berangkat meninggalkan Jakarta menuju Yogyakarta secara diam-diam dalam pengawalan ketat. 5. Biren, Juni 1948. Mengetahui ibu kota Indonesia telah dipindahkan ke Yogyakarta, pasukan tentara Belanda terus melakukan penyerangan. Mereka menuju Yogyakarta dan melakukan agresi militer kedua untuk merebut Yogyakarta. Para tokoh penting Indonesia bahkan Presiden Soekarno ditangkap oleh pasukan tentara Belanda hingga diasingkan. Melihat situasi genting ini, ibu kota Indonesia akhirnya dipindahkan kembali dari Yogyakarta ke Biren pada tanggal 18 Juni 1948. Biren saat ini adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh. Kabupaten ini dipilih menjadi ibu kota Indonesia karena kala itu dikelilingi oleh perbukitan yang dapat menjadi benteng alam untuk melindungi pusat pemerintahan Indonesia dari serangan musuh. 4. Bukit Tinggi, Desember 1948. Situasi yang semakin genting membuat bangsa Indonesia harus kembali memindahkan ibu kota. Biren menjadi ibu kota Indonesia hanya selama 1 minggu saja, hingga pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pemindahan ibu kota dari Biren Aceh ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat ini resmi dilakukan pada tanggal 19 Desember 1948.
Bukit Tinggi akhirnya menjadi ibu kota Indonesia di masa pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI. Bukit Tinggi dipilih menjadi ibu kota baru karena dikelilingi benteng alam yang dapat melindungi ibu kota, sekaligus pertahanan dari serangan militer musuh. Bukit Tinggi saat ini merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat. 3. Yogyakarta, 1949. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta akhirnya bisa kembali ke Yogyakarta setelah pengasingan Belanda. Syarifuddin Prawiranegara sebagai negarawan dan ekonom Indonesia kala itu mengembalikan amanat pemerintahan negara. Setelah situasi kondusif, ibu kota Indonesia akhirnya dikembalikan ke Yogyakarta dari Bukit Tinggi pada tanggal 6 Juli 1949. Syarifuddin Prawiranegara kemudian membubarkan pemerintahan darurat Republik Indonesia pada tanggal 13 Juli 1949. Situasi yang ada membuat Indonesia untuk yang keempat kalinya harus memindahkan ibu kota negara. 2. Jakarta, 1950. Pada tanggal 17 Agustus 1950, 5 tahun setelah kemerdekaan Indonesia, Republik Indonesia Serikat resmi dibubarkan. Republik Indonesia Serikat atau RIS yang membuat Indonesia terdiri atas negara-negara bagian ini, kini berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas provinsi-provinsi. Setelah RIS dibubarkan, ibu kota Republik Indonesia secara de facto akhirnya dipindahkan kembali ke Jakarta dari Yogyakarta sejak tahun 1950. Pada tahun 1959, status Jakarta yang kala itu masih menjadi salah satu kota di Provinsi Jawa Barat berubah dari Kota Jakarta Raya menjadi Provinsi DKI Jakarta dengan Sumarno sebagai gubernur pertama. Provinsi DKI Jakarta terdiri atas 6 kabupaten kota administrasi, yaitu Kota Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Yang membedakan dengan kabupaten kota provinsi lainnya adalah kabupaten kota administrasi tidak memiliki DPRD. Selain itu, wali kota dan bupatinya tidak dipilih oleh rakyat, melainkan ditunjuk langsung oleh Gubernur DKI Jakarta berdasarkan pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta dan PNS Jakarta. Setelah menjadi provinsi sendiri, pada tanggal 28 Agustus 1961, Jakarta secara de jure resmi menjadi ibu kota Indonesia dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1961. 1. Nusantara, 2019. Situasi Jakarta yang semakin padat, rawan banjir, dan tingginya kemacetan membuat Presiden Joko Widodo memutuskan memindahkan ibu kota Indonesia dari Provinsi DKI Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini diumumkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 26 Agustus 2019 dengan memilih Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur menjadi lokasi dibangunnya ibu kota baru di Indonesia. Lokasi ini dipilih karena letaknya yang strategis berada di tengah-tengah Indonesia, wilayahnya yang luas, asri, dan minim bencana. Pada Januari 2022, Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan nama resmi ibu kota baru Indonesia, yaitu bernama Nusantara. Nusantara nantinya akan mengambil wilayah utara Kabupaten Penajam Pasir Utara dan wilayah selatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Nama Nusantara dipilih menjadi nama ibu kota baru Indonesia karena telah dikenal sejak zaman dahulu, menjadi ikonik Indonesia di dunia internasional, serta menggambarkan kenusantaraan Indonesia. Kota Nusantara akan menjadi miniatur Indonesia yang baru. Sampai saat ini, pemerintah terus melakukan pembangunan di Kota Nusantara dan diperkirakan selesai pada tahun 2024. Nusantara akan menjadi ibu kota pusat pemerintahan Indonesia, sedangkan Jakarta akan tetap menjadi ibu kota pusat perekonomian Indonesia. Sama seperti Malaysia, di mana Putrajaya menjadi ibu kota pemerintahan, sedangkan Kuala Lumpur tetap menjadi ibu kota perekonomian Malaysia. Sahabat Angkaren Data, itulah deretan ibu kota Indonesia sepanjang sejarah. Begitu panjang ya perjuangan bangsa kita Indonesia.
Kita doakan semoga ibu kota baru Indonesia yaitu Nusantara dapat memberi kemajuan, harapan, dan semangat baru bagi kesejahteraan dan kemajuan bangsa Indonesia, serta proses pembangunan di ibu kota baru dapat berjalan dengan baik hingga resmi digunakan. Sekian dan terima kasih. Halo, halo, hai.